Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Kadek selaku dosen pembimbing dan teman-teman semua yang telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Elisa Marta Kristabella Tambunan dengan NIM 11000120140340312. Perkenalkan, nama saya Farah Akila Asya dengan NIM 11000120140140306. Nama saya Aquila Diba Armenia dengan NIM 1100120140308. Nama saya Andi Muhammad Irfan Darmawan dengan NIM 11000120140140310. Nama saya Budi Vito Parunian Purba dengan NIM 11000120140140314. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Yuk disimak. Nah, tahap penyelesaian perkara perdata itu ada 5. Yang pertama ada tahap persiapan, lalu tahap kedua yaitu tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan, lalu tahap yang ketiga itu ada tahap persidangan, lalu yang keempat ada tahap pembuktian, dan yang terakhir ada tahap putusan. Nah, di tahap pertama ini, yaitu tahap persiapan, kita perlu mengetahui pihak-pihak yang bersengketa, yaitu yang pertama ada pihak penggugat, dan yang kedua ada pihak tergugat. Pihak penggugat merupakan pihak yang merasa haknya dirugikan, sedangkan pihak tergugat merupakan pihak yang merugikan hak penggugat. Nah, selain itu ada pihak-pihak yang membantu, yaitu pihak turut tergugat dan pihak ketiga. Nah, lalu di tahap persiapan ini, kita juga harus membuat atau menyusun surat gugatan. Surat gugatan adalah surat yang dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan yang nantinya akan diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang disertai dengan identitas baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Nah, serta ada hubungan hukum dengan permasalahan yang merupakan alasan-alasan daripada tuntutan yang harus dirumuskan. Nah, surat gugatan ini harus bersifat jelas, lengkap, dan sempurna. Persyaratan mengenai isi gugatan dalam pasal 8 nomor 3 Reglement of the Burgerlijke Recht van Ring dijelaskan mengenai pokok-pokok isi gugatan, yaitu yang pertama identitas para pihak, yang kedua alasan-alasan gugatan, yang ketiga tuntutan. C. Penandatanganan surat gugatan. Surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh penggugat harus ditandatangani sendiri oleh penggugat atau kuasa hukumnya apabila penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai berdasarkan pasal 164 HIR karena surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan. D. Biaya perkara. Berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya perkara, kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, seperti kepala desa atau lurah, dan direkomendasikan oleh camat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo. 2. Tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan. Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atau kompetisi absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa yang diajukan, dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus apabila dalam perkara tersebut penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh advokat, dengan membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa. Tahap ketiga yaitu tahap persidangan. Nah, persidangan sendiri mempunyai arti yaitu suatu pertemuan dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. Langkah-langkahnya yaitu setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk dan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Kemudian, panitera kepala menunjuk dan menetapkan panitera pengganti dalam perkara yang bersangkutan, yang bertugas untuk mencatat semua fakta persidangan dalam berita acara sidang. Cara penyelesaian persidangan ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap mediasi, dan yang kedua yaitu sidang lanjutan dalam hal perdamaian tidak tercapai. Tahap yang pertama yaitu tahap mediasi. Mediasi sendiri adalah upaya penyelesaian konflik dengan dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pihak tergugat maupun pihak penggugat. Nah, jenis mediasi ada 2. Yang pertama yaitu mediasi di dalam pengadilan, dan yang kedua yaitu mediasi di luar pengadilan. Tahap mediasi memiliki 6 kelebihan. Yang pertama adalah lebih efisien, yang kedua adalah tidak membutuhkan waktu yang lama,
Yang ketiga yaitu bersifat rahasia. Yang keempat yaitu menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak. Yang kelima yaitu hasil mediasi merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak. Selanjutnya ada proses mediasi. Proses mediasi terdiri dari 3 bagian, yaitu proses pramediasi, proses mediasi, dan proses akhir mediasi. Lalu ada proses persidangan setelah mediasi. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan yang kedua, mediasi mencapai kesepakatan. Para pihak dapat meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian. Kemudian sidang lanjutan dalam hal perdamaian tidak tercapai. Persidangan tanpa kehadiran tergugat. Karena tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk menjawab atau membantah sehingga proses perkara berjalan sepihak. Jadi apabila pihak tergugat tidak hadir, maka pengadilan berhak menjatuhkan putusan Verstek sesuai dengan pasal 125 Hersien Einlands Reglement atau HR. Kemudian ada putusan Verstek. Sesuai dengan pasal 125 HR, dijelaskan bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau Verstek, kecuali kalau ternyata pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut bersifat melawan hak atau tidak beralasan hukum. Kemudian persidangan dengan dihadiri oleh para pihak. Dengan tidak tercapainya perdamaian melalui mediasi, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan tergugat ataupun turut tergugat mengajukan jawaban yang isinya berupa tuntutan revisionil, eksepsi atau tangkisan, jawaban mengenai pokok perkara, gugatan balik atau rekonvensi, dan permohonan petitum putusan. Nah, yang keempat adalah tahap pembuktian. Tahap pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang diadilkan. Pada tahap ini ada 5 alat pembuktian. Yang pertama adalah surat, yang kedua adalah saksi, yang ketiga adalah persangkaan, yang keempat adalah pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Yang kelima adalah tahap putusan. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di akhir persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Pada tahap ini, putusan dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah putusan deklarator atau deklarator vonis, yang kedua adalah putusan konstitutif atau konstitutif vonis, dan yang ketiga adalah putusan kondemnator atau kondemnator vonis. Demikian penjelasan tentang proses penyelesaian perkara perdata dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.